Mari bersama kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh biarlah pujian ini boleh menjadi kerinduan kami, bahwa bukan hanya kami sajalah yang ingin mendengarnya tentang Engkau, tetapi masih banyak orang-orang di luar sana yang ingin juga mendengar tentang Engkau ya Tuhan. Tetapi siapakah yang akan diutus? Oleh sebab itu ya Tuhan, kami boleh memberi diri kami untuk boleh menyampaikan tentang kasih-Mu kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, kalau sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh menolong setiap kami di waktu yang singkat ini ya Tuhan. Engkau boleh membimbing kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang disampaikan Tuhan, kami boleh mengerti dan juga kami boleh memahami apa isi hati Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan, dengan ketidaklayakannya, mohon dengan kuasa Tuhan juga boleh melayakkan, dan Engkau yang berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu semuanya. Shalom. Nah, tadi masih 40%. Belum full gitu ya. Ya Bapak Ibu, saya sungguh senang sekali oleh karena hari Kamis yang lalu ya kita boleh bersama-sama boleh menikmati, memaknai hari kemerdekaan 17 Agustus yang ke-78 ya. Dan banyak di antara Bapak Ibu juga yang berpartisipasi, boleh ikut bersama-sama dengan kita di gereja, boleh bersama bermain, dan tentunya juga di dalam membersihkan beberapa area gereja. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya ingin sedikit memberikan semangat bagi kita ya. Sebelum kita memulaikan untuk perenungan firman kita di pagi hari ini, saya ingin memberikan sedikit semangat supaya kita tidak mengantuk ya Bapak Ibu ya. Kalau saya mengatakan Indonesia, Bapak Ibu boleh menjawab merdeka. Kalau saya mengatakan Jemaat GKKA Banjarmasin, Bapak Ibu boleh menjawab cinta Indonesia. Kita coba ya. Kalau saya mengatakan Indonesia, merdeka. Jemaat GKKA Banjarmasin, cinta Indonesia. Kita coba dulu, kita tes. Indonesia. Merdeka. Wah, ini seperti belum makan ini sepertinya gitu ya. Masih di bawah 20%. Ini banyak nih orang nih 100 lebih gitu ya. Masa cuma segitu. Sekali lagi ya, dengan kuat ya, dengan tegas gitu ya. Indonesia merdeka. Jemaat GKKA Banjarmasin, cinta Indonesia. Nah, dan sepertinya kurang afdol kalau tidak berdiri. Saya boleh minta izin Bapak Ibu untuk boleh bersama-sama kita boleh berdiri dan menghargai juga untuk jasa para pahlawan kita ya, dengan cinta Indonesia. Sekali lagi ya. Indonesia merdeka. Jemaat GKKA Banjarmasin, cinta Indonesia. Puji Tuhan, silahkan duduk. Terima kasih, sudah 100%. Jadi saya berharap tidak ada yang mengantuk pas khotbah selama 45 menit. Kita jadi fokus ya untuk boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah Bapak Ibu, saya mengajak kita boleh membuka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal yang pertama, ayat yang ke-8, dan juga dilanjutkan dengan Keluaran pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Bapak Ibu boleh memperhatikan dalam Alkitabnya masing-masing. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Saya akan membacakan dari Keluaran pasal 1, ayat 1 sampai yang ke-10, dan juga dilanjutkan pasal yang kedua, ayat ke-8. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Orang Israel ditindas di Mesir. Inilah nama anak-anak Israel yang datang ke Mesir bersama Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, Benyamin, dan Naftali, Gad, Asher. Jumlah seluruhnya 70 jiwa yang dilahirkan bagi Yakub. Sedangkan Yusuf telah berada di Mesir. Kemudian meninggallah Yusuf serta semua saudaranya dan seluruh generasi itu. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian muncullah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu berkata kepada rakyatnya, bangsa Israel itu lebih banyak dan lebih kuat daripada kita. Marilah kita bertindak cerdik terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan apabila terjadi peperangan, jangan-jangan mereka bersekutu dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Pasal 2 ayat yang
ke-10. Ketika anak itu telah besar, ia membawanya kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya. Ia menamainya Musa, katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita Bapak Ibu di pagi hari ini. Bapak Ibu berbicara tentang kemerdekaan Indonesia, tentunya ini dirasakan ataupun diperjuangkan oleh para pahlawan kita, dan kita sudah merayakannya selama 78 tahun. Bukan usia yang muda. Kalau ada di antara kita saat ini usianya 78 tahun, berarti dia sudah melihat dan menikmati ya bagaimana para perjuangan para pahlawan kita pada waktu itu ya. Mereka butuh perjuangan yang luar biasa, adanya tumpah darah dari para pahlawan kita. Lantas yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kita boleh memaknai kemerdekaan itu? Bagaimana sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat tebusan Allah yang sudah dipilih, bagaimana kita boleh memaknai kemerdekaan tersebut? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 2 tahun yang lalu di 2021 ada satu berita di mana ada sebuah pungutan liar ya yang terjadi di pelabuhan Tanjung Priuk ya. Dan pada waktu itu pihak yang berwajib menindaklanjutin untuk hal ini supaya tidak terjadi lagi Bapak Ibu. Dan tentunya di dalam mengatasi hal-hal yang seperti ini Bapak Ibu butuh orang-orang yang berani ya. Butuh orang-orang yang membela kebenaran, butuh orang-orang yang menegakkan keadilan, butuh orang-orang yang serius. Bukan orang-orang yang memble, bukan orang-orang yang kompromi dengan hal-hal yang seperti ini. Tetapi ketika mengatasi hal-hal yang seperti ini, terjadi pungutan liar dan berbagai macam dampaknya, maka butuh orang-orang yang berani untuk melawan hal-hal yang seperti ini. Nah, bagaimana untuk menindaklanjutinya? Siapakah orang-orangnya? Ya. Siapakah orang-orangnya supaya hal ini tidak terjadi lagi di bangsa kita? Siapa orang-orangnya? Pastinya kita semua. Pastinya kita semua, kehadiran kita sebagai anak-anak Tuhan bisa membawa kebenaran, bisa membawa keadilan, bisa membawa kebaikan di dalam bangsa kita. Siapa lagi kalau bukan kita? Siapa lagi kalau bukan kita untuk bisa membawa bangsa ini lebih baik lagi? Oleh sebab itu Tuhan memilih kita semua sebagai anak-anak Tuhan untuk bisa memakai kita untuk boleh mengatasi hal-hal yang seperti ini. Dan kemudian Bapak Ibu, Banjarmasin juga merupakan salah satu kota yang berperan besar di dalam perjuangan bangsa Indonesia. Bapak Ibu kenal siapa ini? Siapa? Ya, Pangeran Antasari, betul sekali Bapak Ibu ya. Ini salah satu pejuang bangsa Indonesia juga Bapak Ibu ya. Banjarmasin merupakan salah satu kota yang berperan besar di dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia gitu ya. Salah satunya adalah Pangeran Antasari yang ganteng gitu ya, dengan kumisnya yang tebal ya. Pangeran Antasari yang salah satu pahlawan Indonesia yang memiliki peran besar terhadap kemerdekaan Indonesia. Semasa pemerintahannya Bapak Ibu, Pangeran Antasari melalui berbagai perang dan pertempuran melawan pihak Belanda. Nah, salah satunya adalah perang yang dipimpinnya adalah perang yang pernah terjadi di Banjarmasin ya. Sekitar tahun 80-an kalau tidak salah gitu ya. Nanti Bapak Ibu boleh melihat di Google-nya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu Pangeran Antasari ini yang menjadi pahlawan bagi bangsa Indonesia kita termasuk di Banjarmasin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau bangsa Indonesia ini merdeka oleh karena pahlawan-pahlawan, oleh karena jasa-jasa mereka, maka juga bangsa Israel juga mempunyai pahlawan yang membebaskan mereka dari penindasan. Bangsa Israel juga memiliki seorang pahlawan yang membebaskan mereka dari penjajahan, dari perbudakan, dari penindasan. Dan bangsa Israel memiliki seorang pahlawan yang menyuarakan kebenaran. Bangsa Israel pada waktu itu mengalami penindasan yang sungguh amat kejam. Penindasan yang mereka alami oleh bangsa Israel ketika waktu itu mereka di bawah pimpinan Raja Firaun di Mesir. Penindasan yang sungguh amat keji dirasakan oleh bangsa Israel. Setelah Yusuf menyelamatkan keluarganya dari kelaparan yang sangat hebat, maka pada waktu itu
yang menempatkan mereka di Mesir. Nah, pada waktu itu keturunan daripada Abraham ini Bapak Ibu hidup dengan damai sejahtera. Generasi mereka banyak, anak cucu mereka banyak. Tetapi pada waktu itu yang terjadi adalah Raja Mesir ini takut. Kenapa? Karena mereka ini selalu banyak keturunan mereka. Makanya tadi dikatakan di ayat di bacaan kita bahwa jangan-jangan mereka ini bertambah banyak dan mereka akan menguasai bangsa ini. Ya, jangan-jangan mereka nanti akan menguasai bangsa kita. Oleh karena mereka bertambah banyak jumlahnya, Bapak Ibu, orang Mesir mulai takut terhadap jumlah penduduk Israel yang berdiam di tanah mereka. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu, Firaun memperdaya bangsa Israel untuk menjadikan mereka budak. Ya, menjadikan mereka budak, harus bekerja, dan juga pada waktu itu Bapak Ibu, mereka ditindas dengan begitu kejamnya. Orang-orang Israel dituntut untuk kerja paksa secara kejam, membangun kota-kota bagi Raja Firaun. Selain itu, bangsa Mesir juga menyiksa orang-orang Israel dengan sungguh amat kejam. Dan bahkan pada waktu itu Raja Mesir memerintahkan agar membunuh dan melenyapkan setiap bayi laki-laki yang lahir daripada orang Israel. Sungguh amat kejam penderitaan, penindasan, penjajahan yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membayangkan kondisi yang dialami oleh bangsa Israel tersebut sangat menyedihkan sekali. Kenapa Bapak Ibu? Karena bisa menjadi nyawa yang akan menjadi taruhannya. Tetapi karena kasih daripada Allah, meskipun demikian kondisinya yang terjadi, Allah tidak tinggal diam melihat kondisi bangsa Israel yang ditindas begitu kejam. Allah sungguh memperhatikan seruan dan kesakitan yang dirasakan oleh umatnya. Allah sungguh memperhatikan seruan doa yang disampaikan oleh umatnya kepada Allah mereka. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ia menyatakan keselamatan dan pertolongannya melalui pengutusan hambanya, yaitu Musa. Allah mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan tidak membiarkan bangsa Israel pada waktu itu Bapak Ibu untuk berada di penindasan yang begitu kejam. Tetapi Allah mengutus pribadi Musa untuk bisa memimpin mereka keluar dari tanah perbudakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Musa adalah seorang pribadi yang lahir dari keluarga kaum Lewi. Ia dipakai oleh Tuhan dengan sungguh luar biasanya. Dan terlebih lagi hidup daripada Musa adalah Bapak Ibu hanya anugerah semata daripada Tuhan. Kenapa? Karena ia lahir di bawah zaman yang sungguh kejam, di bawah pimpinan Raja Firaun yang ingin membunuh anak laki-laki, yang ingin menghanguskan seluruh anak laki-laki daripada kaum Israel. Tetapi puji Tuhan, atas pertolongan Tuhan di dalam kondisi yang demikian, yang menakutkan, yang mengerikan, Allah menyelamatkan bayi Musa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Musa tumbuh besar dalam lingkup kerajaan Firaun. Musa tumbuh besar dalam lingkup kerajaan. Ia memiliki nama yang begitu besar. Ia memiliki nama yang begitu populer pada waktu itu. Mendapatkan pembelajaran, mendapatkan pendidikan yang begitu baik daripada orang-orang Mesir. Dan ia juga menikmati segala fasilitas yang ada di dalam kerajaan tersebut. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu hal yang menarik dalam pribadi Musa ini adalah ia memiliki satu rasa kepedulian yang tinggi. Ia memiliki rasa satu kepedulian tinggi pada umat sebangsanya, yaitu bangsa Israel. Musa ingin menegakkan keadilan dan membela yang tertindas, terutama bagi saudara-saudara sebangsanya. Jadi sehingga kita bisa melihat, dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu di bacaan selanjutnya, ketika hari itu Musa melihat seorang Mesir memukul orang Israel, Musa sangat marah sekali. Musa sangat marah dan pada waktu itu dia memukul orang Mesir itu sampai meninggal. Dan kemudian di suatu hari lain Musa hendak melerai pertengkaran antara dua orang Israel. Dan pada waktu itu Bapak Ibu, karena mereka tidak setuju Musa ada di antara mereka, mereka menolak Musa sebagai hakim di antara mereka. Dan mereka berkata, siapakah yang mengangkat engkau menjadi hakim dan pemimpin di atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena ketakutan yang dialami oleh si Musa pada waktu itu, kalau nanti apa yang sudah dilakukannya di dahulu, maka ia pergi melarikan diri. Nanti kalau ketahuan apa yang sudah dia lakukan dulu, nanti Firaun akan mengejar dan membunuh dia, maka ia harus melarikan diri dari Mesir. Ia pergi ke tanah Midian, dan di sana ia menjadi seorang gembala kambing domba. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak berhenti di situ. Tidak berhenti di situ, Musa sudah tidak muda lagi seperti kita. Musa sudah menginjak umur 80 tahun. Musa sudah tidak muda lagi dan kegiatan sehari-harinya sama, adalah menjaga kawanan dombanya. Yang masih tetap setia menggembalakan dombanya sambil memperhatikannya dan merenungkan apa yang terjadi di dalam dirinya. Merenungkan apa yang sudah terjadi di dalam dirinya. Dan pada waktu itu Bapak Ibu, ketika sedang merenungkan apa yang terjadi dalam dirinya, tiba-tiba Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa di dalam bentuk nyala api di semak belukar. Musa penasaran dan mengamati peristiwa tersebut. Lalu Tuhan berkata kepadanya, Musa, Musa, janganlah dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam percakapannya Tuhan mau mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan, tanah Mesir. Sebab Tuhan sungguh-sungguh sangat memperhatikan jeritan hati mereka. Oleh sebab itu ia mengutus Musa untuk memimpin mereka keluar dari tanah perbudakan itu. Musa dipimpin oleh Tuhan. Tetapi kita melihat Bapak Ibu bagaimana respon yang disampaikan oleh Musa ketika Tuhan memanggil dia untuk bisa menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Bapak Ibu, Musa serta merta menjawab iya. Tetapi ada banyak sekali komplain, ada banyak sekali alasan, ada banyak sekali komentar Musa yang dia sampaikan kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk pelan-pelan menghindari tugas pelayanan yang disampaikan Tuhan kepada Musa. Ada banyak sekali komplain Musa, Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa Musa ini tidak kelihatannya kurang pede, kurang berani menghadapi Raja Firaun. Musa berkata, siapakah aku ini ya Tuhan? Maka aku yang menghadap dan membawa keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara, di dalam kalimat ini menunjukkan satu ekspresi Musa bahwa ia kurang berani. Kurang berani berhadapan dengan Raja Mesir. Mengapa Bapak Ibu? Karena Musa sadar ia bukan siapa-siapa. Musa sadar ia tidak punya jabatan apa-apa. Musa sadar bahwa ia hanyalah seorang gembala, gembala ternak, gitu ya. Musa sadar bahwa posisinya tidak ada derajat yang paling tinggi. Dia tidak punya keberanian untuk bisa menghadap Raja Firaun. Lalu kemudian Bapak Ibu, Musa bingung harus bagaimana menjelaskan nama Allah kepada bangsa Israel. Kalau mereka bertanya siapakah Allah itu. Kemudian Musa khawatir, jangan-jangan mereka tidak percaya apa yang aku sampaikan kepada mereka. Banyak hal dan banyak komplain yang disampaikan oleh Musa, Bapak Ibu. Musa merasa tidak pandai untuk bicara. Musa merasa bahwa aku tidak sanggup untuk harus bisa berhadapan dengan orang banyak. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, Musa meminta Tuhan untuk mengutus orang lain. Dan yang lainnya adalah siapa lagi kalau bukan kakaknya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah dan masih ingat mendengar lagu Ini Aku Utus Aku, sering sekali kita bilang bahwa ini aku utuslah dia. Dan pada waktu itu itulah yang terjadi terhadap Musa. Tuhan memilih Musa, tetapi ia bilang kakakku saja Tuhan, jangan aku. Kakakku saja yang harus engkau utus, aku tidak akan bisa berani, bisa berhadapan dengan orang-orang banyak. Selain dikasihi Tuhan, Musa berulang-ulang kali menolak tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Dan saya mencoba memahami dan coba menggali bagian ini Bapak Ibu, sebenarnya apa sih yang membuat Musa ini menolak panggilan Tuhan sehingga beberapa kali alasannya diberikan kepada Tuhan untuk tidak menerima panggilan daripada Tuhan. Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa Musa ini sebetulnya merasa dirinya sudah ditolak duluan oleh kaumnya. Musa merasa bahwa dirinya ditolak atau tidak diterima terlebih dahulu oleh orang-orang sebangsanya.
ya, di dalam Keluaran 2 ayat 14 ya. Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Saudara, dalam bagian ini Musa merasa dan berpikir bahwa buat apa saya harus melayani mereka, buat apa saya harus membawa mereka keluar dari tanah perbudakan, toh juga mereka tidak percaya sama saya. Toh juga mereka sudah menolak saya duluan. Toh juga mereka sudah tidak menerima saya. Saudara, dalam kondisi ini Musa dihantui dengan rasa putus asa. Musa dihantui dengan rasa kekecewaan. Dan mungkin dia juga punya kekesalan yang begitu mendalam di dalam hatinya. Sehingga ia harus memilih untuk menjauh dan berdiam diri di tanah Midian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Musa juga merasa takut. Kenapa? Karena ada satu dosa yang telah ia lakukan di masa lalu. Ada satu dosa yang belum terselesaikan di hadapan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut dan pikirnya nanti kalau saya bisa datang ke sana membawa mereka dan bertemu dengan mereka, jangan-jangan mereka punya pikiran yang seperti itu terhadap saya. Jangan-jangan mereka memikirkan saya membunuh mereka. Sehingga hal ini Bapak Ibu yang mengganggu pikirannya, yang memberatkan langkah Musa untuk bisa menjawab panggilan Tuhan. Untuk bisa menjawab panggilan Tuhan. Dalam kondisi tersebut, Musa merasa dirinya gagal. Musa merasa putus asa, bahkan ia merasa tidak layak untuk bisa menjalankan tugas dan perintah daripada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi Musa yang sedemikian rapuhnya, Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih dan kepedulian. Di tengah-tengah kegalauan Musa memikirkan apakah ia harus pergi atau tidak. Di tengah-tengah kegalauan Musa harus menyampaikan beberapa komplain, alasan, keraguan, dan berbagai macam. Tetapi justru Tuhan hadir di sana, menyatakan janji penyertaannya kepada Musa. Aku akan menyertai lidahmu, dan lidahnya yang akan mengajarkan engkau apa yang harus engkau lakukan dan engkau katakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, justru di tengah-tengah kegalauan, keraguan, ketakutan Musa, Allah meyakinkan Musa di sana bahwa jika Musa bersama-sama dengan Tuhan, maka ia dapat melakukan segala sesuatu itu bersama dengan Tuhan. Allah justru meyakinkan Musa di tengah-tengah ketakutannya, penyertaan Tuhan akan selalu ada bagi Musa. Saudara yang dikasihi Tuhan, meski secara manusia kita pikirkan bahwa Musa tidak akan sanggup untuk melakukan dan memenuhi panggilan itu, tetapi Tuhan, Allah kita sungguh meyakinkan dia pada saat itu bahwa aku, Tuhan, akan menyertai langkahmu untuk boleh memimpin bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, meskipun kita sungguh tahu juga bahwa di dalam membebaskan bangsa Israel, Musa pun mengalami hambatan-hambatan yang begitu luar biasa. Oleh karena Firaun tidak mengizinkan dengan begitu biasanya untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Berulang-ulang kali Firaun menolak untuk membebaskan mereka. Tetapi karena kasih karunia daripada Allah, akhirnya pun mereka bebas dan Musa memimpin mereka untuk keluar dari tanah perbudakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas panggilan mulia yang dilakukan oleh Musa bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan. Tetapi Musa menjalankannya atas nama Tuhan. Musa melakukannya atas nama Tuhan, bukan sebuah ambisi pribadi. Panggilan Tuhan itu mencakup visi misi Tuhan kepada bangsa Israel. Musa melakukannya dengan setia dan taat hingga pada akhirnya ia menyelesaikan tugasnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau Musa dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan, perbudakan, penindasan, dan berbagai macam, maka Kristus juga hadir membebaskan kita dari belenggu dosa. Kalau Tuhan memakai Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan dosa, maka Kristus juga hadir bersama-sama dengan kita untuk membebaskan kita dari dosa-dosa kita.
Kristus yang rela menderita, membebaskan, memerdekakan kita dari dosa. Ia rela menanggung semua dosa-dosa kita demi membebaskan kita dari murka dosa itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kemerdekaan Indonesia adalah salah satu perjuangan dari para pahlawan kita, mereka berjuang mati-matian untuk memperjuangkan kemerdekaan itu. Tetapi kita melihat di sini bahwa sebagai orang Kristen, kemerdekaan orang Kristen Bapak Ibu bukanlah sebuah hasil perjuangan manusia, tetapi adalah melainkan sebuah anugerah daripada Allah. Kemerdekaan Indonesia bisa merdeka oleh karena perjuangan dari para pahlawan kita. Tetapi kemerdekaan kita sebagai orang Kristen bukan merupakan suatu hasil perjuangan manusia, tetapi oleh karena anugerah daripada Allah. Karya keselamatan Kristus yang memberikan kita kebebasan. Karya keselamatan Kristus yang membebaskan kita dari belenggu dosa. Karya Kristus, darah Kristus yang sudah membebaskan kita, memerdekakan kita dari hukuman maut tersebut. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan, kebebasan itu tidak bisa kita dapatkan dengan uang. Tidak bisa kita dapatkan dengan emas ataupun perak. Tetapi dengan harga yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Anugerah Kristuslah yang memerdekakan kita dari kuk perhambaan dosa. Saudara, saya dan Bapak Ibu dipanggil untuk tidak hidup di dalam dosa. Tetapi kita semua dipanggil untuk hidup bagaimana memaknai hidup kita ini sebagai umat tebusan Allah yang sudah dimerdekakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika ada 2 orang jatuh di dalam jurang. Dan ketika mereka berada di dalam jurang tersebut, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka berdoa begini, Tuhan, kami sungguh tidak sanggup. Kami tidak bisa keluar dari jurang ini. Tuhan, tolonglah kami. Ketika mereka lagi berdoa, tiba-tiba ada petir menyambar. Dan selain daripada itu, Bapak Ibu, ada satu pohon yang jatuh. Hampir menimpa salah seorang daripada mereka dan hampir meninggal. Dan di dalam peristiwa itu Bapak Ibu, ada 2 respon yang kita temui. Respon yang pertama Bapak Ibu yang mengatakan bahwa Tuhan, mengapa Tuhan tidak mendengarkan doa kami? Tuhan kan tahu dan melihat sendiri kami jatuh di dalam jurang. Kenapa Tuhan tidak menolong? Tetapi kenapa Tuhan mengasih musibah yang begitu lagi? Sudah ada petir, ada pohon, kami ini hampir meninggal dan hampir mati Tuhan. Apakah Tuhan tidak peduli kalau kami mati? Saudara, ini respon orang yang pertama. Kedua, ada respon dari orang yang kedua Bapak Ibu. Yang melihat, ya berpikir dengan bijaksana. Ya berpikir dengan positif. Apakah maksud Tuhan menumbangkan satu pohon ini di dalam jurang? Jangan-jangan Tuhan punya maksud yang lain terhadap kami. Supaya kami bisa keluar daripada jurang itu. Saya dikasih Tuhan ketika berpikir dengan bijaksana, dengan baik. Yang menemukan satu solusinya bahwa ini adalah jawaban daripada Tuhan. Yang saya harus lakukan adalah pohon ini kami gunakan untuk bisa keluar daripada jurang yang sungguh amat dalam ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, di balik ilustrasi ini sebetulnya kitalah yang berada di bawah jurang maut itu. Sebetulnya kitalah yang berada di bawah penghukuman dosa. Sebetulnya kitalah yang berada di bawah penghukuman dosa yang begitu kejam. Tetapi Kristus hadir, rela datang ke dalam jurang dosa maut itu untuk saya dan untuk Bapak Ibu. Yang seharusnya yang ada di bawah jurang itu adalah kita manusia yang berdosa. Tetapi Kristus rela mengorbankan dirinya mati di dalam jurang dosa oleh karena saya dan Bapak Ibu semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah mendapatkan kebebasan dan juga kemerdekaan itu, kita semua dikasih kesempatan yang sama oleh Kristus. Tetapi ada di antara kita yang mungkin tidak mempergunakannya dengan baik.
Ada yang mempergunakan anugerah keselamatan itu, kebebasan itu, kemerdekaan itu dengan hal-hal yang tidak berguna. Ada yang menggunakannya dengan hal-hal yang kotor. Ada yang menggunakannya dengan kurang bijak. Tetapi orang yang sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, maka ia tahu apa tujuan hidupnya. Orang yang sungguh-sungguh mengalami kebebasan anugerah daripada Allah, maka ia tahu untuk apa hidupnya dan tujuan hidupnya itu untuk apa. Ia tahu arti pelayanan yang sesungguhnya. Ia tahu arti hidupnya untuk apa. Ketika Tuhan sudah menebus hidupnya. Sekalipun di dalam hidupnya masih jatuh bangun di dalam dosa, tetapi ia tidak akan terus-menerus hidup di dalam dosa. Ada satu kesadaran bahwa hidupnya adalah milik Tuhan. Hidupnya adalah dipakai oleh Tuhan. Saya yang dikasihi Tuhan, Musa yang sudah tidak muda lagi umur 80 tahun. Tetapi justrulah di usia yang 80 tahun, dipanggil oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Ketika Tuhan memanggil dan mengutus Musa, Musa melihat bahwa anugerah Tuhan jauh lebih besar daripada apa yang ia pikirkan. Anugerah Tuhan jauh lebih besar daripada kelemahan yang ada di dalam dirinya. Anugerah Tuhan lebih besar daripada apa yang dia takutkan. Dia percaya bahwa Tuhan yang akan memampukan dan memelihara hidupnya untuk bisa mengerjakan panggilan tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya Musa saja yang dipakai oleh Tuhan. Tetapi siapa? Kita, saya, Bapak Ibu semuanya. Tidak peduli usia berapa. Musa yang 80 tahun dipakai oleh Tuhan. Lantas bagaimana kehidupan kita? Yang masih muda, yang masih kuat jalan, yang lututnya masih kuat, yang lututnya masih tidak sakit, yang pinggangnya masih oke jalan, mengerjakan segala sesuatu. Apa yang akan menjadi jawaban kita? Selain dikasih Tuhan, hal yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita juga boleh menjadi pahlawan-pahlawan bagi sesama kita. Menjadi rekan bagi mereka, saling mendukung, menjadi rekan yang saling mendoakan, menjadi rekan yang menyambut mereka yang baru pertama kali datang beribadah bersama-sama dengan kita. Menjadi rekan yang saling merangkul satu sama lain. Menjadi rekan yang menolong mereka ketika mereka sedang mengalami keadaan susah di dalam hidupnya. Yang kuat menanggung yang lemah. Dan banyak sekali hal-hal kecil yang semestinya kita bisa lakukan Bapak Ibu. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, maukah kita menjadi seperti Musa yang melakukan bagian kita sebagai seorang murid Kristus? Tidak mesti harus seperti Musa memimpin keluar bangsa Israel dari Mesir. Tetapi hal-hal penting, hal-hal yang kecil yang harus kita lakukan ini adalah Tuhan percayakan bagi kita. Memberi senyuman kepada mereka, mendoakan mereka yang sedang sakit. Dan banyak hal yang harus bisa kita lakukan. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika panggilan Tuhan tiba pada setiap kita, mungkin bukan di waktu yang tepat. Tetapi marilah kita bersama-sama boleh mengatakan bahwa Tuhan, kalau Engkau yang mengutus, utuslah aku siap, bukan utus dia. Utuslah aku siap untuk menjalankan panggilan yang Tuhan Engkau berikan. Dan aku percaya bahwa Tuhan yang akan memelihara hidup saya ke depannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak dengan hal-hal besar, tetapi hal-hal yang seperti inilah yang Tuhan mau, yang bisa kita lakukan, menjadi sahabat bagi mereka yang membutuhkan, mendoakan mereka yang sedang dalam pergumulan dan berbagai macam hal yang kita bisa lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur sekali kepada Tuhan, saya dikasih kesempatan untuk bisa mendampingi komunitas Usia Indah. Bersyukur sekali kepada Tuhan, meskipun saya belum memiliki pengalaman bagaimana menjadi usia indah. Karena saya masih indah usia ya. Jadi kalau di antara mereka saya yang paling muda Bapak Ibu ya. Di antara orang tua kita gitu ya. Saya yang paling muda. Saya mau belajar bagaimana mendengarkan cerita mereka. Saya mau belajar bagaimana memahami isi hati mereka. Kami sama-sama belajar melayani. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, di antara orang tua kita ini ada yang sudah memberi diri untuk pelayanan. Menjadi pemimpin pujian, menjadi singer,
menjadi pendoa dan penyambut tamu. Bapak Ibu, mereka pertama-tama contoh saya tidak bisa. Suara saya ini gak keluar kalau saya nyanyi. Fales gitu ya. Tapi saya bilang bisa. Bapak coba, Ibu coba dulu pasti bisa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya sungguh senang sekali ada beberapa orang-orang yang memberi diri mereka untuk pelayanan di Usia Indah. Sungguh bersyukur kepada Tuhan dan saya begitu banyak belajar kepada mereka. Orang tua kita ini begitu setia kepada Tuhan. Ketika komunitas Usia Indah pun libur atau mungkin bentrok dengan jadwal lain, telepon. Kapan lagi kita persekutuan gitu ya? Kenapa enggak setiap minggu aja? Kami di rumah enggak ngapa-ngapain gitu ya. Mending kita nyanyi-nyanyi di gereja. Ya Bapak Ibu, saya ketika mendengar kalimat itu, kenapa enggak setiap minggu aja gitu ya? Dalam hati saya semangat sekali nih Usia Indah gitu ya. Tapi di satu sisi Bapak Ibu mereka punya satu kesetiaan kepada Tuhan untuk bisa berkomunitas bersama-sama. Punya satu keinginan untuk bisa selalu dekat bersama dengan Tuhan lewat persekutuan yang ada. Saudara, mereka tidak muda lagi. Ada yang sudah lutut sakit tapi mau jadi singer di komunitas Usia Indah. Ada yang tidak bermain musik, yang tidak bisa fasih, tetapi mau untuk bisa melayani, memberi diri kepada Tuhan. Mereka punya kelemahan. Tetapi keinginan, kerinduan mereka untuk bisa melayani Tuhan itu sungguh-sungguh besar. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya dan Bapak Ibu Saudara semua yang masih muda. Kalau hari ini kita belajar dengan kehidupan Musa yang dipakai dengan segala keterbatasannya, saya juga punya keterbatasan. Saya juga punya kelemahan. Bapak Ibu juga punya kelemahan. Tetapi apakah dengan kelemahan itu kita tidak mau melayani Tuhan dengan hidup kita? Yang masih muda, anak-anak muda, engkau masih umur 20 tahun, berilah hidupmu kepada Tuhan. Berilah hidupmu kepada Tuhan, jangan sia-siakan masa mudamu. Karena ketika sudah tidak ada waktunya lagi, sungguh tidak ada waktu dan kesempatan itu yang Tuhan berikan bagi kita semua. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita boleh menjadi pahlawan Kristus. Menjadi pahlawan bagi sesama kita. Menjadi berkat, menjadi saksi bagi sesama kita. Selamat menjadi pahlawannya Kristus dan juga sesama kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau boleh memanggil kami untuk boleh menjadi hamba-Mu. Engkau tahu bahwa setiap kami punya kelemahan. Engkau tahu setiap kami punya keterbatasan masing-masing ya Tuhan. Tetapi di tengah keterbatasan yang ada ya Tuhan, biarkan Tuhan boleh memakai hidup kami. Sepenuhnya kami berikan untuk Tuhan. Usia kami tidaklah jadi masalah. Tetapi ketika kami boleh memiliki satu kerinduan untuk boleh melayani Tuhan di usia kami yang masih ada, kami sungguh memohon pertolongan daripada Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh memampukan setiap kami untuk boleh melayani Engkau. Jadikanlah hidup kami boleh menjadi saksi dan berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.